Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa qala ta'ala innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian sehingga masih bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersalawat kepadanya sehingga kita lalui diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia adalah sosok makhluk Allah yang terbaik dan dimuliakan sehingga makhluk lain diperintahkan untuk tunduk dan merunduk kepadanya. Iblis dan malaikat diperintahkan untuk tunduk kepada manusia atau Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk kemuliaan manusia di depan makhluk yang lain. Akan tetapi, manusia diciptakan Allah ke dunia ini untuk menyembah dan bersujud kepadanya. Dan manusia yang terbaik, termulia di sisi Allah adalah manusia yang paling tunduk kepada Allah, paling baik ibadahnya atau takwanya. Semakin baik takwanya, maka dia akan semakin baik nilainya, posisinya di sisi Allah. Setiap manusia pasti akan mati. Tiada yang bisa mengajukan atau memundurkan jadwal kematian yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum kematian itu datang, maka kita harus berusaha untuk sering-sering mengingat kematian. Mengapa? Karena ketika kita lupa dengan kematian akan sangat merugi lantaran tidak mempersiapkan bekal kematiannya, sehingga yang ada penyesalan dan penyesalan di akhirat nanti. Bagaimana cara mengingat kematian? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, menjenguk orang sakit. Semua orang sakit memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain, baik dokter atau lainnya. Terkadang bantuan bukan hanya berupa obat, uang, atau ambulans, akan tetapi boleh jadi hanya butuh teman untuk bisa curhat, perhatian, dan nasihat. Bagi kita yang memiliki uang, boleh membantu dengan keuangannya, atau yang memiliki ambulans atau mobil membantu dengan mobilnya. Bagi yang tidak memiliki uang dan mobil, boleh juga membantu dengan berdoa untuk orang yang sakit atau menemaninya. Menjenguk orang sakit dapat mengobati atau paling tidak mengurangi sakitnya dan mengembirakan hati orang yang sakit. Nabi bersabda, yang artinya hak muslim terhadap muslim ada 6 hal. Sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Bila ia mengundangmu, maka hadirilah. Bila ia memintamu nasihat, maka nasihatilah. Bila ia bersin dan memuji Allah, mengucap alhamdulillah, maka jawablah dengan mengucapkan yarhamukallah. Bila ia sakit, maka jenguklah. Dan bila ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya hingga makam. Hadis riwayat Muslim. Kedua,
melihat kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Agar kita lebih mengetahui dan memahami, bahkan boleh jadi merasakan bagaimana kematian, maka menjadi penting melihat dan mendekat kepada seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut. Kematian seseorang biasanya tidak jauh dari kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita di dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk berada dalam kegiatan atau aktivitas yang selalu berbuat baik, sehingga jika meninggal akan di dalam kondisi atau lingkungan dan suasana yang baik. Allah berfirman, "Wa ja'at sakratul al-mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Quran surah Qaf ayat ke-19. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ketiga, melawat atau takziah. Sebagai seorang muslim memiliki 4 kewajiban terhadap orang yang meninggal. 4 kewajiban itu adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan terakhir menguburkan. Jika tidak ada yang mau melaksanakan keempat hal tersebut, walau 1 orang, maka 1 kampung atau daerah tersebut itu mendapatkan dosa. Melawat atau bertakziah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Ini bisa jadi menjadi pengingat sekaligus pelajaran bagi yang masih hidup agar bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, cukuplah kematian sebagai nasihat, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai suatu kesibukan. Hadis riwayat Al-Qudai. Keempat, membiasakan ziarah kubur. Nabi Muhammad ketika masih umur sekitar 6 tahun diajak ibunya menziarahi makam almarhum ayahnya, Abdullah bin Abdul Thalib. Dalam berziarah kubur paling tidak ada 2 hal yang penting. Pertama, mendoakan orang yang ada di dalam kubur, dan kedua, mengingatkan kesadaran orang yang berziarah bahwa dirinya pun akan bernasib sama seperti yang di dalam kubur. Hanya waktu yang membedakan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga Allah selalu memberi kekuatan agar bisa selalu maksimal dan bisa lebih baik dalam melakukan kebaikan. Amin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, amma ba'du. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.